Siska untuk terdakwa dan penuntut umum kemudian hal yang sama ya. Penuntut umum seperti apa sikapnya? Atas putusan majelis hakim kami nyatakan pikir-pikir ya. Baik. Untuk penuntut umum masih pikir-pikir ya. Untuk terdakwa Miriska nyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya untuk terdakwa Lisa Rahmat. Kami hanya membacakan pertimbangan pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan sebagaimana diuraikan di atas, maka pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dianggap telah turut tercakup di pertimbangan di dalamnya. Namun majelis hakim masih perlu mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa selebihnya sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya membantah menyuap Majelis Hakim Pengadilan Surabaya yang memutus bebas Gregorius Ronald Tanur, Majelis Hakim mempertimbangkan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan Hakim Erintua Damanik dihubungkan dengan keterangan Hakim Mangapul yang bersangkutan mengaku menerima uang dari terdakwa Lisa Rahmat sebelum perkara disidangkan dan pada saat proses persidangan berlangsung bertempat di apartemen dan gerai dan Donat Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, di mana uang tersebut bersumber dari Meriska Wijaya. Kemudian setelah menerima uang dari terdakwa selaku penasihat hukum Gregorius Ronald Tanur, selanjutnya Erintua Damanik membagikan kepada hakim anggota, Hakim Mangapul dan Hakim Heru Hanindio. Kemudian dialokasikan juga untuk panitera pengganti dan ketua pengadilan negeri Surabaya pada saat itu, namun belum sempat diserahkan. Fakta hukum tersebut juga telah tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 105 atas nama Erintua Damanik, nomor 106 atas nama Heru Hanindio, dan putusan nomor 107 atas nama Mangapul dalam perkara terpisah atau sepelitan yang ditarik oleh majelis hakim dalam perkara ini sebagai fakta notoir yang digunakan dalam perkara ini. Begitu juga di tingkat kasasi, terdakwa meminta bantuan Jarod Rika agar Hakim Kasasi dengan Ketua Majelis Hakim Agung Susilo menguatkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dengan imbalan 5 miliar rupiah. Namun Jarod Rika belum menyerahkannya. Namun oleh karena sudah ada permufakatan atau kehendak yang sama antara terdakwa dengan Jarod Rika untuk menyuap hakim, maka perbuatan memberi suap telah sempurna atau voltoid. Karena suap termasuk delik formil, perbuatannya yang dilarang meskipun belum menimbulkan akibat, delik suap sudah sempurna ketika telah terjadi permufakatan dan unsurnya telah terpenuhi meskipun uang suap belum tersampaikan sebagaimana keterangan ahli Profesor Dr. Hibnu Nugroho SHMH dan keterangan ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH, ahli hukum pidana. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menemui hakim tanpa bersama-sama atas pengetahuan penuntut umum tidak dibenarkan atau dilarang sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selain daripada itu, advokat dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan agar memenangkan atau menguntungkan baik klien yang sedang atau akan ditananginya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang advokat. Namun demikian terhadap tuntutan pencabutan izin profesi sebagai advokat, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum poin 5 karena bukan merupakan kewenangan majelis hakim namun kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi advokat dapat berhenti atau diberhentikan oleh profesinya oleh organisasi advokat. Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang meminta barang bukti berupa uang rupiah dan uang dalam bentuk mata uang asing dan dokumen yang disita dari David Rahmat dan yang disita dari Linggo Hadi Praitno agar dikembalikan karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis hakim sependapat dengan penasihat hukum terdakwa bahwa terhadap uang-uang dan dokumen yang disita dari David Rahmat dan yang disita dari Linggo Hadi Praitno tersebut haruslah dikembalikan kepada mana orang uang dan dokumen tersebut disita karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara akuo sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1 huruf A, B, C, dan E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa selain itu uang-uang yang disita dari terdakwa Lisa Rahmat juga harus dikembalikan kepada terdakwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah pemberi suap bukan sebagai penerima suap, oleh karena uang suap telah diberikan kepada hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tanur dan Jarod Rika
maka uang yang disita dari terdakwa menurut pendapat majelis hakim tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Menimbang bahwa terhadap dalil pledoi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum harus ditolak oleh karena ada kesalahan penulisan kualifikasi dalam amar tuntutan penuntut umum, maka majelis hakim tidak sependapat. Oleh karena pada prinsipnya hakim hanya terikat kepada dakwaan, bukan kepada tuntutan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa selain dan selebihnya, maka majelis hakim tidak dipertimbangkan karena telah turut dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur yang telah dapat dibuktikan. Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim baik terhadap perbuatan maupun diri terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagai pembinaan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan dan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis akan menentukan statusnya dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan izin profesi advokat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana uraian di atas bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diangkat oleh organisasi advokat, sehingga yang berwenang mencabut profesi advokat adalah organisasi advokat. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi lembaga peradilan atau judikatif dan profesi advokat. Terdakwa telah menyalahgunakan profesinya sebagai advokat yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan. Perbuatan terdakwa menjadi contoh praktek buruk bagi advokat dalam memberikan pembelaan terhadap kliennya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Perbuatan terdakwa telah merusak mental aparatur Pengadilan Negeri Surabaya, mulai dari security, staf pendaftaran perkara, panitera muda pidana, hakim pada saat penanganan perkara Ronald Tanur dengan cara membagi-bagikan uang agar memuluskan segala kepentingannya. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di lembaga yudikatif. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa seorang ibu yang masih mempunyai tanggungan keluarga dan berusia lanjut. Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah karena kekhawatiran dari terdakwa tidak ditegakkannya keadilan oleh hakim yang memeriksa perkara klien terdakwa akibat buruknya praktek penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara itu. Mengingat pasal 6 ayat 1 huruf A jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 6 ayat 1 huruf A jungto pasal 15 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 35 ayat 1 angka 3 jungto pasal 38 KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 39 KUHP, pasal 46 jungto pasal 194 KUH, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Lisa Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1, dan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif 1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen nomor urut 1.1 berupa sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. Barang bukti berupa uang dan dokumen disita dari David Rahmat berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 200 lembar uang kertas pecahan $100 Singapura dan 890 lembar uang kertas pecahan $100 USA dikembalikan kepada David Rahmat. 1 buah dompet tangan berwarna hijau yang berisikan 1 lembar nota penjualan dan seterusnya sampai huruf F digunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. 103 lembar uang kertas pecahan $100 Singapura, 1 lembar uang kertas pecahan $50 Singapura, 1 lembar uang kertas pecahan $10 Singapura, 13 lembar uang kertas pecahan $2 Singapura, 4 keping uang logam pecahan 50 sen dolar Singapura, 2 keping uang logam pecahan 20 sen dolar Singapura, 2 keping uang logam pecahan 10 sen dolar Singapura, 1 keping uang logam pecahan 5 sen dolar Singapura, 2 keping uang logam pecahan 1 sen dolar Singapura dikembalikan kepada terdakwa.